Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini adalah video tantangan terbuka buat Pak Roy Suryo. Tantangan terbuka adanya undangan untuk debat bersama dengan Joshua MC Nembela bersama dengan tim yang akan diadakan pada hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tantangan terbuka ini dan semoga saja Pak Roy Suryo bisa melihat hal ini, bisa melihat video ini, bahwa Anda diundang menjadi salah satu panelis dalam debat secara live streaming via Zoom hari Rabu. Dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa teman-teman ya, save the date bahwa akan ada DF Talk #21 yang sebelumnya kita sudah menyaksikan pembelajaran studi gratis teman-teman. DF Talk #20 dan kali ini akan diadakan lagi pada hari Rabu. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan, mempelajari agar supaya kita tidak mudah tergiring opini dengan mereka yang menamakan diri mereka ahli digital forensik atau pakar-pakaran. Jadi kita wajib, saya sarankan kepada kalian semua untuk sama-sama untuk mengikuti dari awal sampai selesai karena ada hal baru yang akan dibongkar di sana. Saya percaya akan ada hal-hal yang baru yang akan mematahkan setiap argumen mereka soal skripsi, soal font yang ada di sana, soal mesin ketik apa yang dipakai dan sebagainya teman-teman ya. Pastikan untuk kalian semua tidak ketinggalan. Kalian bisa melakukan live streaming secara real time di channelnya Bang Joshua. DF Talk, ketikkan saja DF Talk, maka itu kalian akan langsung menemukan channelnya teman-teman. Ya, tetapi jika teman-teman pengen bersama dengan saya untuk kita sama-sama belajar, kita juga akan melakukan live streaming tapi tidak secara real time teman-teman. Tapi yang mau nongkrong di channel ini gitu, kita live streaming rame-rame bersama pada hari Rabu, jangan lupa nantikan untuk live streamingnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, buat teman-teman semua yang pengen berkontribusi untuk perjalanan saya ke IKN bersama Pak Jokowi nanti di bulan 8 bulan Agustus, teman-teman bisa menggunakan super thanks, super sticker yang sudah disediakan oleh YouTube, atau teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara lewat super thanks, teman-teman bisa lihat alternatif nomor rekening saya di bawah, ada nomor WA, silahkan kirim bukti transfernya di sana teman-teman. Kita akan segera membahas soal bagaimana Roy Suryo akhirnya ditantang. Ketika tadi malam kita melakukan live streaming teman-teman, di sana 90% memprediksikan bahwa Roy Suryo tidak akan datang. Sama halnya dengan Rismon kemarin, yang akhirnya menjadi bangku kosong. Orang-orang teriak, Mon, Pokemon ya. Di manakah kau berada? Muncullah sebuah lagu, Rismon, di manakah kau berada? Rindu hati ingin jumpa. Kali bang, aku nggak rindu sama dia. Siapa juga yang rindu ya? Tapi kita pengen ya, agar supaya Rismon bisa benar-benar adu argumen bersama dengan orang yang benar-benar paham soal digital forensik. Orang yang bisa mengimbangi bahasa-bahasa digitalnya itu teman-teman. Digital sambil dengan logatnya itu ya. Bukan logat tapi cara penyampaian, kayak ada kumur air. Dan kemudian Roy Suryo yang tiba-tiba menamakan dirinya pakar telematika langsung ditantang oleh Pak Joshua MC Nembela dan teman-teman. Mengundang ya secara terbuka untuk menjadi salah satu penulis. Dan juga teman-teman harus camkan bahwa media-media yang selama ini menghubungi Pak Joshua dan kawan-kawan untuk menjadi lawan debat Rismon, ternyata ini menjadi sebuah jawaban ya. Kita semua kan bertanya-tanya bahwa kenapa Pak Joshua ini tidak diundang ke televisi? Kenapa mereka tidak diundang di acara-acara ini? Ternyata sudah diundang teman-teman. Akan tetapi Bang Joshua dan teman-teman masih belum bersedia untuk hadir di sana. Tapi dalam momen ini, setiap media-media yang mengundang mereka untuk hadir dalam debat kemarin yang mereka tolak, mereka undang untuk menjadi panelis dalam live streaming hari Rabu nanti. Makanya ini bukan hanya sekedar live streaming seperti kemarin, tapi ini akan ada media-media yang mungkin juga akan mengajukan pertanyaan. Dan di situ dikatakan bahwa Roy Suryo diundang untuk hadir. Dan pertanyaannya, prediksinya, apakah Roy Suryo bakal hadir?
Ternyata sayangnya 90% penonton saya semalam mengatakan, memprediksikan dia tidak akan hadir. Dan mungkin akan sama seperti Respon. Rakyat akan berteriak, Roy, where are you? Dan kemudian ujung-ujung klarifikasi, kami gak takut. Kita lihat dulu klarifikasi dari Respon. Katanya gak takut katanya sama di Facebook gitu. Sindir Pak Joshua MC Nambela. Coba kita lihat. Sebenarnya abang takut nggak sih diajak berdebat sama ahli forensik lain? Banyak yang bilang takut tuh di komennya Sentana. Oh ya, sejak kapan si Antarmen itu takut? Sejak kapan Sindirmin itu takut? Buktinya Datang ke sini atau dimanapun, tapi di Jakarta ya face to face, jangan cuma di Facebook atau di WA group bang. Jangan debat di WA group ya. Kita langsung live debatnya. Jangankan sama mereka, sama Pak Prabowo Subianto pun kalau diundang saya mau datang. Sombong kali kau Rismon. Diajak sumber dua aja nggak mau dia teman-teman. Diundang live streaming teman-teman via Zoom, nggak mau. Maunya katanya ketemu langsung face to face. Ya gimana jadi? Nggak tahu tapi via Zoom aja, via online aja. Seharusnya kan kita harus mungkin lebih berani kalau online ya, face to face lewat udara. Kan berapa kali juga mereka itu dipanggil untuk melakukan wawancara lewat online. Misalnya saya beberapa kali melihat Rismon atau Roy Suryo itu menjadi salah satu pembicara di acara televisi tapi via Zoom, via online, via video call. Ya, mereka mau tuh hadir, mereka berani tuh hadir tapi lewat udara, lewat Zoom sekalipun tidak tatap muka face to face. Giliran dipanggil lewat udara, lewat Zoom, mereka bilang nggak mau gitu face to face. Tapi kalau di acara televisi mengundang mereka tapi via online, ya berani. Itulah, penakut akan mencari-cari alasan saja untuk menghindari adanya pertempuran. Dramatis sekali kau ini bang. Ya teman-teman, jadi kita akan terus menyuarakan hal ini. Ya, tujuannya apa? Agar supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami, ya supaya masyarakat Indonesia yang benar-benar buta dengan digital forensik. Saya pun sebelumnya buta teman-teman, nggak tahu apa-apa. Akan tapi dengan hal ini saya upgrade skill saya, upgrade knowledge saya untuk mempelajari hal yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya kita tidak serta-merta percaya kepada mereka, kata-kata mereka yang seolah-olah terdengar akademis teman-teman. Seolah-olah terdengar meyakinkan bahwa penelitian yang mereka lakukan itu adalah penelitian yang benar-benar sah dan bisa membuktikan suatu dokumen itu palsu, ya. Karena bahasa mereka sangat meyakinkan soal Times New Roman, soal mesin-mesin dan sebagainya yang mereka tahu soal digital itu teman-teman, ya. Kalau kita nggak mempelajari, upgrade knowledge kita, pengetahuan kita, pemahaman kita soal hal ini, kita bisa saja tergiring oleh penggiringan opini mereka yang terlihat atau terdengar itu benar-benar wah. Ini benar ini. Makanya bukan sedikit orang-orang, bahkan orang-orang yang pintar itu mempercayai mereka. Karena ya mereka tidak kuliah di bidang itu, teman-teman. Makanya harus ada pembanding. Apa itu pembanding? Ini kita syukuri teman-teman ya. Orang yang benar-benar profesinya bahkan sudah mempunyai PT digital forensik teman-teman, akhirnya bangkit bersuara. Akhirnya menyampaikan berdiri untuk masuk ke dalam ruang digital, menyampaikan sanggahan dan bantahan mereka atas setiap argumen atau opini-opini orang yang mengaku ahli di sosial media, di ruang digital untuk menyesatkan masyarakat. Orang-orang yang tidak paham, dan kalau nggak ada penyeimbang seperti ini, habislah kita teman-teman. Ya, makanya saya itu melihat antusias penonton saya teman-teman, antusias rakyat Indonesia ketika Bang Joshua MC Nambela itu hadir di ruang digital menyampaikan ini, WA-nya, bukti-buktinya, data-datanya, itu antusias dari masyarakat ini begitu besar. Bahkan ketika saya melakukan live streaming kemarin itu mencapai penonton serentak tertinggi. Berarti itu menunjukkan antusias masyarakat yang pengen
mempelajari hal ini agar supaya mereka bisa mengerti, memahami bahwa yang dibangun oleh kelompok Roy Suryo Rismon hari ini adalah sebuah hal yang menyesatkan sebenarnya teman-teman. Makanya dari itu jangan sampai ketinggalan. Ini adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan NKRI. Jangan anggap remeh yang mereka lakukan ini. Terlihat sedikit demi sedikit merongrong keutuhan NKRI. Sedikit demi sedikit. Tapi lama-lama dampaknya akan besar. Dan kita akan menyesal kalau kita tidak melakukan perlawanan hari ini teman-teman. Kita harus bergerak hari ini. Dengan apa bang? Ya kita mempelajari, kita mendengarkan orang yang benar-benar paham, memberitahukan ilmu mereka dengan cuma-cuma untuk mencerdaskan kita. Dan ketika kita sudah tahu, tugas kita adalah memberitahu kepada mereka yang belum tahu. Itu tujuan agar supaya kita transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan, agar supaya Indonesia semakin hari semakin mempunyai SDM yang lebih baik teman-teman. Ya, maka dari itu don't miss it. Hari Rabu live streaming kita di channel ini, di channel DF Talk, kita akan live streaming, belajar sama-sama, studi sama-sama. Dan tantangan terbuka ini ditujukan kepada Roy Suryo untuk menjadi salah satu panelis. Kalau nggak hadir, cemen dong. Makanya kita akan tetap menantikan ini teman-teman ya. Jangan sampai ini tidak di-up ya. Kita akan sama-sama menantikan, sama-sama kita akan memberikan support kepada Pak Joshua dan kawan-kawan untuk terus mencerdaskan bangsa. Jangan lupa hari Rabu save the date. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.